Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Livi Muwatul Mukarramah dari kelas IP 205. Ini adalah tugas kelompok 3 untuk soal N3, yaitu tentang eh, analisis eh, regresi linear sederhana tentang pengaruh pengeluar iklan terhadap penjualan produk. Latar belakang masalahnya yaitu seorang manajer pemasaran yang ingin mengetahui apakah biaya yang dikeluarkan untuk iklan benar-benar berdampak pada penjualan atau jangan-jangan hanya pengeluaran yang tidak memberi hasil nyata. Untuk menjawab, kami menggunakan ada data dari 30 cabang perusahaan. Untuk menemukan bahwa hubungan antara iklan dan penjualan ini sangat kuat dengan R kuadrat sebesar 88,5% dan berpengaruh signifikan secara statik dengan p-value di bawah 0,001%. Apakah iklan mempengaruhi penjualan? Ya, seorang manajer pemasaran ingin mengetahui apakah ada hubungan antara pengeluaran iklan yang dilakukan perusahaan dengan menjual produk. Data diambil dari 30 cabang perusahaan yang melaporkan pengeluaran iklan dengan penjualan produk. Di sini adalah data 30 respondensi. Ini adalah ada pengeluaran variabel X, pengeluaran iklan dalam ribuan dolar, variabel independen bebas, dan variabel Y penjualan produk dalam ribuan unit variabel independen. Untuk selanjutnya, eh, ringkasan statika dasar sigma dari 30 data dihitung dengan penjumlahan statika dasar berikut sebagai fondasi metode ordinal least square, yaitu OLS. Total pengeluaran iklan di sini 37,88 3,788,000 dengan total penjualan produk yaitu 15,044,4985 untuk total kuadrat X-nya yaitu 494,116,000 dengan total kuadrat Y yaitu 7,837,4872 untuk total kalian X dan Y-nya itu 1,963,670,2683 dengan hasil rata-rata yaitu 1,2,6,2667 dengan rata-rata Y-nya itu 501,4833. Ini adalah menghitung konvensi regasi OLS. Ada slope A, slope, dan B, interval A. Di sini untuk hasilnya yaitu slope B sama dengan 4,0493 ditambah 4,05. Untuk yang B intersect yaitu A sama dengan min 9,8107 yaitu min 98,1. Untuk model penyamahan regresi linear sederhana sama dengan Y sama dengan min 9,81 ditambah 4,05 X. Di sini adalah uji signifikansi ada di T parsial dan F simultan. Untuk iklan yang tidak berpengaruh dan tidak sama dengan nol iklan yang berpengaruh, yaitu uji parsialnya itu hasilnya itu T sama dengan 14,712, lalu F sama dengan 21,6 216,44.
Untuk HO ditolak pengeluaran iklan yang berpengaruh signifikan terhadap penjualan produk. Ini kekuatan hubungan korelasi R dan determinasi R2. Untuk korelasi R-nya sangat kuat, yaitu sekitar 0,9410. Untuk R2-nya itu 0,8855. Sekitar 88,55% variabel terjelaskan. Penjualan produk dijelaskan oleh pengeluaran iklan, sedangkan 11,45% sisanya dijelaskan oleh faktor lain dari model harga jual, promo, non-iklan, kondisi pasar, dan sebagainya. Untuk prediksi penjualan iklan yaitu $140. Ini nomor satu pemasaran dasarnya. Nomor dua substitusi X sama dengan 40-nya. Nomor tiga terhitung perkaliannya. Dan empat jumlah konstantanya. Jadi untuk prediksi penjualan yaitu 57,19 ribu unit produk. Menggunakan konvensi sebelumnya yang dibulatkan yaitu B sama dengan 4,0493, A sama dengan minus 9,8107, hasilnya 557,09 ribu unit, yaitu selisih kecil murni akibat pembulatan dua desimal pada konvensial. Untuk interpolatis konvensi rekreasinya, slope B plus 4,0,5 yaitu dikali $1.000 yaitu 4.050 unit. Jadi setiap penambahan iklan sebesar $1.000, itu penjualan diprediksi nilai rata-ratanya 4.050 unit dengan asumsi faktor lain tetapi Ceretis Parbios, hubungan positif atau searah. Untuk konstantanya yaitu A sama dengan min 0,81. Jika perusahaan tidak beriklan sama sekali, X sama dengan 0, model prediksi penjualannya yaitu min 9,8 ribu 81 ribu unit karena penjualannya tidak mungkin negatif nilai murni titik potong statistik. Eksplorasi statistik bukan kondisi nyata. Di sini adalah diagnostik pengujian asumsi klasik. Eh, ada linearitas, normalitas, suksedasitas, dan korelasi. Untuk linearitas yaitu P sama dengan 0,703. Artinya itu dia terpenuhi. Untuk normalitas itu P sama dengan 0,371. Artinya terpenuhi dari 0,05. Untuk homogenesitas yaitu P-nya itu 0,727 terpenuhi dari 0,05. Untuk autokorelasi DW-nya itu 1,75 terpenuhi. Keempat asumsi ini terpenuhi, model korelasi linear di ini valuable dan layak digunakan untuk estimasi pengambilan keputusan. Di sini adalah reduksi plot uji homoskedastisitas. Yang dilihat adalah titik-titik graduasi tersebar seperti teracak-acak di atas dan di bawah garis. Nol tanpa membentuk pola ground funnel atau tren tertentu terhadap nilai X. Birchback pagan teksnya itu P sama dengan 0,727 kurang dari 0,05. Itu varian residual constant homogeneitas. Konfirmasi visual ini sejalan dengan hasil numerik uji brush pagannya sehingga asumsi homoskedasitas itu dinyatakan terpenuhi. Untuk verifikasi silang perbandingan konselor R, Jam Ovi, dan Python, di sini adalah uji nilainya. Ini konselornya di sini Jam Ovi, di sini terminal menggunakan Python. Di sini slotnya untuk di sini untuk uji homogenitasnya BP-nya itu 0,7269. Untuk autokorelasinya DW-nya itu 1,7463 untuk konselor. Dan untuk jam office, log B-nya itu 4,05. Untuk A-nya min 9,81, untuk R2-nya 885,
T terhitung 14,712. Untuk uji normalitasnya yaitu P sama dengan 0,371. Lanjut untuk DW-nya 1,75. Untuk hasil terminalnya sama yaitu 4,0493. Untuk intervalnya A-nya itu min 9,81. Untuk R2-nya itu 0,8855. Untuk T-nya itu 14,712. Untuk normalitasnya itu 0,371. Untuk uji homogenitasnya itu 0,72. Untuk uji autokorelasi itu 1,746. Dan untuk prediksi Y X sama dengan 140, hasilnya yaitu 5557,0939 ribu unit. Ketiga sumber yang menunjukkan hasil yang selain konsisten memperkuat validasi temuan. Selanjutnya, di sini adalah hasil data SPSS-nya N3. Di sini yang tadi ada 30 dari jenis perusahaan, semua perusahaan. Di sini pengeluaran iklannya, di sini produknya, lalu di sini untuk hasilnya. Intervennya, estimasinya, sini pengeluaran iklan, estimasinya di sini untuk assumption check-nya di sini DW-nya ini nomor normality test-nya. Ini adalah residuasi plot. Hasil penjualan, ini filter penjualan produk, pengeluaran iklan. Di sini adalah SPSS-nya. Lanjut. Di sini adalah menggunakan RStudio Pro. Di sini datanya, soalnya, penjualannya, data iklannya, pengeluarannya. Lalu untuk hasilnya di sini BP-nya untuk eh brush pack testnya, data modalnya BP-nya itu 0,12193, DF1 per value-nya 0,7259. Ini DW-nya itu 1,7463, per value-nya 0,2383. Lanjut satu lagi. Di sini menggunakan Python, nilai X dan Y-nya. Regresi linear sederhananya untuk hasilnya, untuk prediksi penjualannya, iklannya,
diagnostik ujian asumsi klasiknya. Kita cek di sini hasilnya regresi linear sederhana yang M3, jumlah sampel M3-nya ada 30. Untuk konstanta interpretnya itu PIN 9,8107, untuk VP-nya 4,0493, untuk korelasi R-nya itu 0,9410, untuk R square-nya 0,8855, sekitar 88,55%, untuk P statistiknya 216,4428. Untuk penjualan iklan produknya 140 ribu dolarnya dari X sama dengan 140, yaitu 557,0939 ribu unit. Dengan diagnostik uji asumsi klasiknya, normalitas residual sampai P value-nya 0,3710. Homokedastisnya value-nya 0,7269. Uji autorrealisasinya GW-nya ya 1,7403. Untuk kesimpulan, model regresi terbukti paling signifikan, pengeluaran ikan terpenuhi signifikan terhadap penjualan. Model regresi 88,55%. Untuk prediksi penjualan untuk biaya iklan 140 ribu dolar adalah 557,19 ribu unit. Setiap kenaikan 1.000 dolar biaya iklan yang menaikkan penjualan rata-rata 4,050 unit. Untuk model memenuhi keempat asumsi klasik linear normal, homoskedastis, bebas autokorelasi. Model ini aman dan akurat digunakan sebagai dasar estimasi serta pengambilan keputusan operasional bisnis terkait strategi pengeluaran iklan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.